Entah kenapa lah jadi ada foto di sini nih. Sok-sokan lagi itu kira-kira Pak. Ini bukan ini ya. Doakan keluarga saya, keluarga kami. Kita doakan keluarga kita semua. Kalau udah begini nih Ustadz Musli, perasaanku memang dikit kali lah kalau 2 anak itu. Cuma 2. Jadi apa sarannya? Sarankanlah buka cabang, takut kali. Ku bilang sama istri deh, cuma 2 anak kita, dikit kali deh. Terus sekarang udah besar-besar, kan sepi rumah kita ini. Apa maksud abang? Langsung begitu, naik langsung ini gitu. Ah kau macam tak tahu aja. Iya deh, ini kan kita udah 2 begini, udah berumur. Kan kalau ada yang kecil-kecil lah, hibur-hiburan kau lah. Udah panas urusannya, makan pun tak diurus lagi ya kan. Ambil sendiri abang makan. Alamak. Saya kemarin pulang ke kampung Pak, Sumatera Utara sana. Ini ponakan, anaknya ponakan, yang kecil-kecil ini anak ponakan. Kakak saya punya anak. Nah, ini anaknya ponakan. Apa namanya dia? Tidak. Di daerah Padang Lawas sana, Sipiongot. Bang Indra. Dan saya salutnya sama mereka. Ini kan kalau kami di Batak itu kan Pak, lebih dekat kami kepada yang laki-laki daripada yang perempuan. Jadi saya punya abang laki-laki, nah itu pasti lebih dekat daripada kakak perempuan. Nah itulah jeleknya orang Batak itu kan. Ya opung ya. Ya kan. Kalau anak kakak perempuan agak jauh rasanya, berenya pula kan. Bere. Kalau ini ucok anak. Nah ini anaknya berenya ini. Yang saya salut sama dia, bere saya ini, anaknya kakak saya ini. Dia mampu mendidik anak-anaknya yang kecil ini kenal kepada kami, dan mereka rindu kepada kami Pak. Pulang ke sana itu nangis saya sampai ke sini itu nangis saya. Dan saya bilang cuma mereka inilah yang saya rindukan di kampung halaman sana. Padahal kan mereka itu anaknya ponakan, anaknya bere saya ini kecil-kecil begini, dan kami jauh di sini, mereka di ujung sana, tapi mereka kangen sama kami Pak. Rindu mereka itu. Jadi manggilnya opung sekarang kan. Pung, kapannya opung pulang? Ayam udah besar ini, udah siap dipotong. Ini Pak. Tenanglah. Kemarin nelponlah satu yang besarnya. Opung udah berapa ayam kau sekarang? Udah 5 Pung. Jadi aku besarkan biar nanti pulang opung udah tinggal kita potong ini. Masih kecil-kecil Pak. Yang saya salut, hebat kali ayahnya yang bere saya itu menanamkan rasa kekeluargaan kepada anak-anaknya yang kecil ini, yang sebenarnya sudah makin jauh kan Pak. Sudah jauh nih anaknya ponakan, anaknya bere. Tapi pulang 1 hari kami di sana, tidur pun di peluknya. Kapan ya opung pulang nanti balik ke Bogor? Cepat kali ya opung mau pulang itu, sini lah, menginap lagi semalam lagi sini. Masih kangen kami. Menangis awak dibikinnya. Bilang hanya kalian yang kurindukan di sini gitu kan. Kalau yang lain udah pokoknya udah kasih 50.000 udah tak jumpa lagi. Sampai pulang kita nanti besok tak ada lagi dia. Cuma nungguin itu dia. Begitu kita datang ramai orang itu berbaris. Apanya nih? Opung macam tak tahu aja. 20.000, 50 udah. Sampai kita balik besok. Mana sih ini? Lagi pergi. Ini tak jumpa lagi. Alah, berarti kan memang masalah kita yang mendidik Pak. Kita mendidik anak-anak kita. Makanya pulang saya ke sana itu selalu saya bawa anak-anak saya keliling ke seluruh kerabat-kerabat supaya kenal dia. Ini anaknya uak kau ini. Dulu ayah di sini. Keliling supaya kalian tahu. Inilah kerabat ayah dulu di sini. Sekolahnya dulu di sini, sanawiyahnya di sini, SD di sini. Kalau ayah mati, kau wajib ke sini. Jar opungmu di sini ya. Ini Pak masalah keluarga kita Pak. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa anak-anak kita jangan sampai mereka hanya peduli pada dirinya sendiri. Yang ketiga, hisab intelektual. Berapa menit lagi Ustaz? Masih Mam. Pokoknya batasnya bunyi 1 menit lagi. Ya sudah, salam. Kita kan batasnya suruk. Hisab intelektual. Tak sama orang yang berilmu dan yang tak berilmu. Kita harus hisab juga. Kita belajar apa tahun ini? Kalau ngaji apa kita tahun ini? Saya seumur-umur Ustadz Aos, barulah kemarin saya khutbah di Villa Inti Pamulang di sini, perumahan. Khutbahnya itu materinya harus baca kitab Riyadhus Shalihin. Aku bilang ini harus aku baca. Ya Ustadz, karena kami mau mengkhatamkan Riyadhus Shalihin sebagai kurikulum khutbah selama 4 tahun ini. Dan ini sudah mau tamat.
Jadi harus saya baca supaya ini memang mau dikhatamkan sama jamaah ini. Walaupun jadi deg-degan, nggak biasa khutbah baca buku kan? Ini harus dibaca ayatnya, ini terjemahnya ini. Alamak, saya bilang. Tapi hebat juga setelah aku berpikir, berarti Riyadhus Shalihin ini sudah khatam nih selama 4 tahun nih jadi khotib. Iya. Jadi setiap khutbah kemarin 368 nomornya. Jadi ini tinggal nanti udah khataman kami Riyadhus Shalihin. Jadi semua jamaah yang di sini udah khatam Riyadhus Shalihin setiap hari Jumat. Mak keren juga. Cuma awak tak biasa khutbah baca buku ini. Waduh mah. Tapi intinya belajar, Pak. Saya belajar dari Mr. Jalu. Cuma saya nggak bisa bacanya itu. Ya kan. Mr. Jalu apa yang pertama itu? Mediocre itu apa artinya? Oh biasa. Tapi udah saya ajarkan sama murid guru-guru di sekolah. Kalau guru-guru biasa itu hanya mengajarkan saja, aja bicara saja gitu kan? Udah bicara. Tapi kalau guru yang bagus, wah bisa menjelaskannya dengan tegas. Wah apalagi superior teacher mendemonstrasikan. Nah yang terakhir ini memang yang paling ini yang harus kita cari gurunya itu adalah great teacher karena menginspirasi. Ntar dulu minta waktu 5 menit tanggung itu kan. Saya kawan-kawan yang bikin status pasti saya screenshot karena belajarnya dari sini. Ini termasuk yang saya belajar nih, dapat ilmu saya dari beliau. Saya ingin mengatakan kepada Bapak sekalian, kita harus punya guru. Harus punya guru. Jangan punya dokter, punya guru. Kalau ditanya, kau gurunya siapa? Harus jelas sebutkan. Karena kalau kita berjalan tanpa guru, hidup tanpa guru, kita akan menyimpang kemana-mana. Nah saya guru saya ini Pak Kiai Didin Hafidzuddin guru saya. Masih hidup beliau. Dan selalu ngaji saya sama beliau. Jadi Bapak sekalian pun harus punya guru dan harus bangga sama gurunya. Kau ngajian sama siapa? Sama Ustadz ini. Mau punya guru kalaupun nanti ada salah-salahnya Pak Janto, gurunya yang salah berarti itu. Tapi ingat, jangan berguru kepada satu orang, nanti salah kita. Hanya dia aja guru. Pokoknya kata guruku, guru yang lain nggak tahu aku. Pokoknya kata guruku harus ini. Kalau nggak begini sesat, dolala finnar. Itu karena gurunya satu. Bergurulah kepada orang banyak, kepada guru-guru hebat. Bahkan kalau saya bilang berguru kepada alam semesta. Ini nggak saya lagi. Kalau kata Gus Bahat, orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Jadi dulukan ke kita dulu Pak, dulukan ke kita dulu. Ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang keempat nih Pak. Yang keempat, hisab spiritual. Ini yang terakhir, hisab spiritual. Artinya menghisab bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi kalau dihisab sholat duhanya bagaimana? Gitu. Masih tinggal nggak sholat duhanya? Nggak tinggal lagi. Berapa rakaat? 2. Kalau begitu, mudah-mudahan tahun depan kita 4 rakaat. Gitu kan. Kalau tahajudnya bagaimana? Alhamdulillah udah nggak tinggal 2 rakaat 1 witir. Mudah-mudahan tahun depan tahajud kita 4 rakaat 1 witir. Jadi ada peningkatannya. Mengaji bagaimana? Mengaji masih macam dulu aja. Masih Iqra 4 saja. Gitu kan. Berarti tak ada peningkatan. Enggak ada peningkatan gitu ya. Jadi harus ada meningkat. Harus belajarlah kita Pak. Harus belajar. Gitu. Jadi kalau kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya di ujung tulisan itu pun saya sampaikan ini. Cuma karena nggak ada harakatnya takut saya bacanya salah. Nanti malu pula sama Ustadz Aus yang biasa baca kitab kuning. Kalau saya kan nggak baca kitab kuning, jadi artinya aja aku baca. Kamu tidak akan pernah dapat mengambil pelajaran sedikit pun dari kehidupan jika kamu memiliki keyakinan bahwa kamu selalu benar, tidak pernah salah. Jadi kalau sekarang Ustadz Muslih, kalau ada tulisan macam ini, seret kirim ke Kairo, baca, gitu. Baca. Jadi orang gurunya langsung baca, jangan sampai salah. Nanti mau baca ini salah, malu kita gitu kan. Jadi kirim, baru dibaca. Oh iya benar. Gitu. Jadi kalau kita masih menganggap diri kita paling benar, maka kita tidak pernah bisa mengambil pelajaran, dan kita tidak akan pernah berubah apapun.
Semoga Allah menjadikan kehidupan kita tambah lebih baik. Jangan sama, kalau sama rugi, apalagi kalau lebih buruk, terhina kita. Semoga Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, lapang rezeki, dimudahkan urusan kita. Allah didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Allah berikan mereka jalan kehidupan yang baik, menjadi pemimpin untuk masa depan umat. Dan Allah tenangkan kita, damaikan kita dalam masyarakat, sehingga Allah berikan kita juga pemimpin bangsa yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekaligus